Oh, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said. Waalaikumsalam. Aduh. Aduh. Udah lama ketemuan. Aduh, Nah, gimana? Asli atau selaminya di awal pandemi bacan pernah belum ketemu. Gimana Wan? Ada apa nih Wan? Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iwan gimana sehat? Alhamdulillah. 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 Aduh, gini, aduh, kegiatan apa saja yang saya lakukan selama pandemi gitu, ayah hawar-hawar ngadangu mah saya itu nambah bisnis Ah, asal menarik gitu ya kang dicoba-coba kang abdi di dia di Sumedang gitu. ya. Kalau dari awal pandemi sih Wan ya. Gimana ya? Aduh. Kalau dari awal pandemi mah sebenarnya nggak ada sih ya. Kita soalnya kan habis waktu itu kan ulangan kalau nggak salah ya UTS. Terus langsung diliburkan juga kan ya waktu kemarin-kemarin teh. Nah, selama beberapa bulan emang nganggur sih Wan. Emang nggak ada kegiatan, paling yang ngisi-ngisi aja. Kayak isi acara-acara di organisasi-organisasi aja, nyibukin diri. Cuman seiringnya berjalannya waktu di tahun 2021 masuk ke 2021 teman juga tuh ngajak kerja gitu di perusahaannya gitu, di bisnis trading juga. Nah, emang tuh selama sebulan tuh emang sibuk, bangun pagi, kerja segala rupa lah gitu. Ngisi-ngisi waktu luang juga lumayan juga kan buat ngisi dompet, dikarenakan kan emang lagi COVID nih, si uang tuh emang menipis banget gitu. Nah, setelah selesai sebulan, saya itu disuruh juga sama orang tua untuk pulang ke Sukabumi nih. Di Sukabumi teh emang dijaga toko juga, di toko apa, toko ayam bakar, ikan bakar yang kayak gitu, lumayan juga buat jajan lah. Selama beberapa minggu emang baru-baru juga sih. Palingnya itu sih kegiatan selama pandemi mah. Tapi emang mengkhawatirkan juga ya. Pasti sih semua orang juga. Apalagi Iwan lah terutama sebagai pembisnis gitu kan, dengar-dengar juga nih. Nah, cenah mah Iwan teh bisnis naon teh Wan? Gas teh naon teh sok coba yang terang saya gitu. Hari Iwan mah hurian we gitu mah ajang aya kegiatan di lembur Ya, biar ada kegiatan gitu di rumah selagi apa ya selagi orang tua masih sanggup untuk memodali gitu keherian we gitu. terus bisnisnya kumaha Wan teh nu gas teh? Gas kan ya? Ya, gas. Ya, iya, Awal-awal dibilang agen sih, sanes agen gitu. Cuma sana meserang gas we gitu, Ikhwan mah, mohon. Nah, awalnya Ikhwan masuk ke bisnis gas itu awalnya teman Ikhwan. Teman Ikhwan apa ya? Dia tuh dulunya pernah pernah kerja di agen gitu, suka yang nganterin gas LPG kayak gitu kan. Nah, dari sebelumnya kan Iwan juga tertarik tuh di bisnis seperti itu. Jenuh juga kan kuliah online gitu, gak ada kegiatan di rumah. iya Nah, iya. ngobrol lah sama orang tua gimananya. Orang tua ternyata ya udah sok, bagus, positif. Ada kegiatan di lembur lah, namun bahasa Sunda nama gitunya di lembur. Nah, terus itu orang tua menyetujui, ya udah butuh berapa cepet udah gitu ya. Nah butuh situ ngobrol sama teman Iwan yang dulunya kerja di agen, ngobrol ya ternyata jalurnya sih lewat teman Iwan usaha gas itu gitu. Nah itu pas pertengahan COVID sebelum Ramadan saya punya apa ya punya ide sama teman-teman sama rekan gimana kalau kita jualan
pas bulan Ramadan jualan takjil kayak gitu es buah, es kelapa. Ternyata emang untung es kelapa sama es buah itu. Nah, saya jualan es kelapa itu bersama mahasiswa UIN, mahasiswa UNPAD, dan mahasiswa GPIB yang di Majalengka. Nah, terus waktu pencarian ininya yang susah tuh pencarian bahan kelapanya. Prosesnya tuh saat kita mencari bandar kelapanya susahnya minta ampun asli. Sampai terjun ke pelosok-pelosok desa kayak gitu, mencari orang yang suka jualin kelapa. Akhirnya ketemulah sama penjual kelapa itu. Kita beli kelapa di sana. Berapa manggar ya? 4 manggar kalau nggak salah. Satu kelapanya dihargai 5.000. Satu kelapanya. Berarti omset sekarang kira-kira berapa, Wan? Sampai sekarang. Kalau dari gas dulu deh, dari gas dulu deh. Iwan dapat berapa? Kira-kira per bulannya? Sekitar aja disebutin, jangan per bulannya saya sekitaran ya 500-600 lah per bulan. Lumayan juga ya. Sekitar segitulah ya, di bawah 1 juta aja. Kalau sekarang es kelapa yang sama buah-buahan kayak gorengan kayak gitu ya belum dikalkulasikan gitu, cuma dalam sehari ya alhamdulillah udah nyampe 200-150 itu per hari dikalkulasikan ya alhamdulillah gitu. Ada kegiatan gitu selama kuliah online itu. Selain dari kegiatan-kegiatan bisnis kayak sehari-hari gitu, Iwan ada ikut organisasi nggak di selama pandemi? Iwan? Ya, selama pandemik ini, selama COVID-19 ini, emang awal-awalnya saya pas semester 1 di Unpad saat offline, saya tidak mengikuti sebuah himpunan atau organisasi yang ada di kampus. Nah, semenjak COVID-19, saya merasakan kejenuhan banget tuh. Terus ada rekrutmen pendaftaran Porkom Kasih Jabar di sana. Kebetulan rekan-rekan saya, Rizka, Disma, yang lainnya udah duluan terjun di organisasi tersebut. Nah, di sana saya tertarik. Yaudahlah, saya mau nyoba nih Porkom Kasih, menambah wawasan, menambah relasi juga kan antar mahasiswa sama mahasiswa yang lain. Kan Porkom Kasih Jabar itu wadah sekumpulan mahasiswa kesejahteraan sosial yang ada di Jawa Barat, Unpad, Unla, STKS, Unpad. Jadi gabungan seluruh mahasiswa kesejahteraan sosial. Menurut pemikiran saya di sana relasinya gede gitu, bagus untuk saya sendiri untuk melatih skill saya. Nah, kebetulan di situ saya mendaftarkan diri untuk daftar di Porkom Kasih, ya alhamdulillah terima sebagai divisi Pengmas di pengurus tahun 2021. Jadi mungkin belum dikarenakan dari dulunya belum ada ikut organisasi, mungkin selama pandemi ini belum ada kegiatan yang emang ini ya, yang emang kayak rapat yang kayak gitu belum ada ya, paling online juga ya, Pan, atau misalnya bagi-bagi makanan. Iya. Ya, kalau saya kita belum ada kegiatan apapun. Kalau saya mah saya juga kan ya gimana? Saya juga kan ikutan organisasi di kampus ya. Iya, ikutan kayak mulai partai terus BEM juga. Sempat tuh kemarin ada juga dari BEM pengabdian masyarakat ke Desa Neglawangi kayak. Oh iya. Ya, kayak saya anggota BEM ya. Oh betul, anggota BEM ya. Iya. BEM, aduh bentar.
Yang Iya, Wan. Kemarin tuh ada sih kegiatan-kegiatan dikit lah gitu. Selama pandemi sih di organisasi BEM sih baru 2 gitu. Yang emang saya ya. rasain juga gitu sama di Departemen Sosial di BEM. Paling 2 kegiatan ya, webinar sama yang kemarin pengabdian masyarakat ke masyarakat lah gitu, main sama anak-anak, terus ngobrol sama warga-warganya yang kayak gitu selama 2 harian gitu. Nah, juga di partai pun emang sih ada kegiatan-kegiatan yang mungkin kemarin-kemarin sih gitu. Selama yang waktu itu kemarin kata saya yang sebulan kerja juga sambil juga tuh di partai aktif kayak mulai konsolidasi lah, ngobrol-ngobrol lah sama yang lain gitu. Gitu sih emang alhamdulillah mungkinnya ada aja gitu kalau misalnya rezeki sih alhamdulillah gitu. Dari kerja yang kemarin terus ya alhamdulillah juga gitu nggak mumet diem gitu di rumah, nggak mikirin yang emang nggak seperlunya lah gitu, meskipun Iya, emang iya. kuliah pun banyak tugas ya emang Serius sangat banyak banget tuh. mempusingkan gitu, tapi di bawah fun aja Iya. gitu. Dari itu Iwan mungkin ada lagi obrolan-obrolan yang gimana Wan, misalnya dari ingat Iwan kan dulu teh osok kala alam-alamnya, main ke alam-alam, di pecinta alam. Oh iya, pecinta alam. Itu Gimana waktu Wan? SMA. Pecinta alam kebetulan saya kiper SMA. pecinta alam oke nya. Gimana? Oh, saya di Wah, pecinta alam ya. Oh benar. Banyak sih apa ya di pecinta alam, kisah kasihnya, maksudnya bukan kisah kasih, senang bahagia tuh, senang apa sih ya? Terharu ada, senangnya ada di pecinta alam itu waktu zaman SMA itu. tapi sekarang ada kegiatan nggak Waktu dari pas SMA. sekarang ada kegiatan nggak Kalau dari dari ya sekarang kan saya udah menjadi anggota luar biasa ya, udah alumni SMA itu juga kan. Jadi kalau udah keluar dari SMA kita itu jadi anggota luar biasa. Nah, dengar-dengar dari dewan pengurus sekarang sih belum ada kegiatan apapun selama pandemik ini. iya aslinya Gimana kalau di pecinta alam saya sama belum ada kegiatan ini? ada sih kemarin dikit-dikit juga paling ya Hmm. mabim gitu, cuman ya emang nggak bisa keluar kota juga kan karena kan ya COVID tadi, terus juga banyak juga teman-teman. Halo, waiting for cut. Suaraan mana ya? Oh, ya. Sok aduh Wan punten tadi kameranya mati Wan. Oh, wah, pantesan kemana? Kok hilang saya kameranya ya? Ya tadi Ya. itu sampai mana ini ya kegiatan mabim ya. Pencinta alam ya, kegiatan Mabim di pecinta alam Said. Iya sih emang nggak ada apa ya namanya, emang susah juga gitu kan ya buat mabim keluar kota, apalagi ngecamp di gunung-gunung gitu kan persyaratannya banyak lah gitu. Jadi emang kemarin-kemarin Oh, tuh selama pandemi itu ya kita paling ngobrolin emang buat kayak memperkuatnya dulu di internalnya tuh kayak gimana gitu, ngobrol-ngobrol ya kecil-kecil oh, gitu. Gitu sih Wan kegiatan selama gitu emang emang kayak selama apa segala susah mungkin ya. nah, betul betul. Di sini juga sama pencinta alam di sini di SMA Ikhwan, yang dulu SMA Ikhwan. Banyak sih dewan pengurus yang apa ya, yang keluh kesahnya tuh ada gitu. Ada program kerja tapi dibatasi oleh COVID-19 sehingga tidak terjadinya sebuah kegiatan. Iya Terus kan ya. pengen bukber
sama angkatan sama senior tapi nggak bisa karena apa, karena COVID-19 gitu kan. Banyak senior yang di luar daerah Sumedang juga kan banyak. Nah, untuk mencegah penyebaran COVID-19, bahkan kan sekarang tuh pemerintah itu kan apa ya, melarangkan masyarakat untuk mudik gitu. Iya ya. Selama bulan puasa ini ya. Nah, jadi banyak senior yang nggak bisa datang dan Iya ya. Tapi alhamdulillah sih kegiatan ya. pun ini. Tapi alhamdulillah juga sekarang COVID emang udah kayak. Tapi yang dilihat sama Said sih, COVID sekarang tuh kayak ya biasa aja gitu, kayak nggak ada COVID gitu kan ya. Gitu gak sih, ngerasain gitu nggak? Jadi Kayak gimana emang waktu pertama-tama COVID ini gimana sih? Apa sih kaget kan, takut sama COVID gitu, sampai orang tua pun Iwan keluar rumah sampai disemprot, sampai takutnya sama COVID. Orang tua pas Iwan keluar dari rumah udah ke warung disemprot gitu. Saking parnonya orang tua ke COVID. Nah, kesini waktu pemerintah memberlakukan new normal, orang tua sih jarang banget nyemprot Iwan kalau Iwan keluar rumah dari sana. Karena apa? Kita tuh hidup berdampingan dengan COVID-19 kan, new normal itu. pasti. Sampai kapanpun emang nggak akan berakhir sebenarnya ini COVID itu. Cuman ya mau gak mau kita harus emang adaptasi gitu. Berdampingan dengan kita. Jadi kita tuh harus menggunakan protokol kesehatan 5M. Apa sih? 3M naon? Ya 3M, cuci tangan, masker, jaga kerumunan kayak gitu ya. Iya itulah pokoknya mah. Ya tapi alhamdulillah ya, mungkin dari COVID ini tuh banyak hikmahnya juga gitu kan ya. Kita bisa lebih erat juga sama keluarga. Terus bisa juga ya mencari aktivitas yang emang harus dilakukan gitu. Tapi sayangnya juga sih banyak juga dampak-dampak yang lain kayak orang-orang yang di PHK dari pekerjaannya, dipecat gara-gara COVID emang. Terus banyak juga perusahaan-perusahaan yang bangkrut gara-gara COVID gitu kan ya. Tapi selagi itu sih emang ya mungkin cobaan mungkin ya dari Allah. Kita harus emang bisa sabar dan lain sebagainya. Iya. Kalau bisa nih kita ketemu langsung ini ngobrol. Ya benar, aduh. Cocok asli. Cocok sambil ngobrol. Kalau kita kan lewat Zoom, kalau lewat Zoom kan kita nggak bisa beradu pola pikir gimana gitu ya. Iya betul. Gitu. Ya nanti kapan-kapan kita ketemu. Kapan-kapan bener. Nanti udah lebaran ya? Ya udah lebaran tuh, bisa tuh ketemu tuh ntar. Sekalian juga bawa-bawa oleh-oleh nih ntar. Dari Sumedang. Betul. Ya gitu aja mungkin Wan. Saya juga ini masih ada kerjaan nih. Iwan juga kan masih ada kerjaan nih. Ya saya terima kasih nih ya atas waktunya. Udah nyempatin untuk bersilaturahmi walau sebentar. Iya. Terus ya semoga sehat saya dan keluarga. Iya. Ya gitu aja Wan. Ya tuh ya dia. Cukup sekian ya Yud. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.